Ya, oke teman-teman, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan mempersiapkan diri untuk trading plan kita besok tanggal 11 April 2022 hari Senin ya. Jadi seperti biasa sebelum saya lanjut lebih dalam ke sahamnya satu persatu dan membahas indeksnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan juga Anda juga boleh selalu update dengan video-video terbaru yang saya upload. Oke, jadi IHSG-nya seperti yang saya bahas dalam video saya sebelumnya di video tentang pembahasan market global di beberapa jam yang lalu saya upload. Uh, saya sebutkan di sana bahwa IHSG sedang dalam kondisi sangat-sangat bullish ya. Baru saja dia breakout dari resisten sebelumnya yaitu 7.150-an. Breakout pada hari Jumat kemarin. Biasanya hari Jumat itu kebanyakan merah, ini justru malah breakout dengan sangat meyakinkan ya, dan juga dengan candle full power ya. Jadi menurut saya belum melihat tanda-tanda indeks saham gabungan Indonesia itu dalam keadaan lemah. Sementara indeks-indeks yang lain ya dari Eropa, Amerika dan China dan lain-lain itu cenderung bergerak mix dan masih dalam kondisi relatif tertekan. Ya, itu saya bahas khusus di video sebelumnya tadi. So, untuk ESG masih belum ada tanda-tanda lemah. Jadi ini menunjukkan bahwa market ESG sangat-sangat masih optimis ya. So, itu aja kayaknya untuk ESG-nya. Kalaupun nanti terjadi koreksi, maka support yang menahan adalah kira-kira di 7.150 dan ini cukup tebal. Harusnya juga nggak mudah dijebol. Jadi paling nggak mungkin dalam minggu depan atau dalam bulan ini IHSG masih akan bertahan di atas level 7.100 ke atas. Ya, itu pandangan saya secara price action. Kemudian kita akan segera masuk ke saham-sahamnya satu persatu sebelum masuk ke beberapa saham yang saya pilih ya. Di grup ada request ya dari Pak Bambang. Jadi kita akan bahas dulu request beliau. Ya, jadi yang pertama adalah saham BCAP ya, bank-bank mini pertanyaannya ya. Jadi BCAP. Kalau saya lihat BCAP ini masih bertahan di atas moving average 20 ya. Dan cenderung ada potensi akan terus naik ya. Jadi beberapa waktu yang lalu juga pernah diinfo untuk masuk di area garis-garis hijau ini ya. Ini hampir kena cut loss. Dan ternyata support yang merupakan juga area abu-abu ini mampu mempertahankan harga naik ke atas dan juga sekarang terjadi koreksi ya, terjadi koreksi retracement yang wajar ditahan oleh moving average 20 juga. Saya lihatnya masih cukup ada potensi kuat untuk naik ya. Karena kalau kita lihat di sini ada terbentuk, ini merupakan support weekly ya. Jadi ini support weekly secara price actionnya. Dan cenderung kalau kita lihat dia cenderung akan keluar dari kondisi setelah memantul dari support. So ini menurut saya sangat bagus dan masih ada potensi untuk naik dan cuan ya. Targetnya yang pertama adalah di sekitar 324. Itu target pertama. Target kedua adalah di 352. Sementara di situ dulu ya. Nanti kalau misalnya dia kuat baru kita akan upgrade target ke 400. Kemudian ada BABP ya yang ditanyakan. BABP menurut saya masih cenderung sideways dan cenderung turun ya. Jadi hati-hati, menurut saya masih bagusan yang tadi B cap. Jadi kalau menurut saya ini belum waktunya masuk. Tunggu aja kalau misalnya dia sudah mulai merambat naik dan menembus moving average 20 dan 50 ini ya, dan barulah kita mulai ambil ancang-ancang untuk cari posisi buy. Namun demikian ini memang saat ini sudah mulai membentuk agak melandai sedikit ya, membentuk higher low ya, low yang lebih tinggi mulai terbentuk ya. Jadi ini yang kapan hari udah selesai ya, dan kemungkinan nanti kalau dia berhasil naik lagi hari Senin ya, dan kemudian bertahan di atas moving average dua-duanya ini, mungkin saya akan bahas lagi untuk BABP ya. Sementara menurut saya jangan masuk dulu. BGTG juga menurut saya masih belum waktunya masuk ya, walaupun dia saat ini sedang bertahan di area support. Kita tunggu aja, setidaknya dia bisa mulai menunjukkan reaksi candle yang kuat, candle hijau yang cukup kuat, dan mulai
bisa breakout dari area moving average 20-nya ya, barulah kita nanti bicarakan lagi. Menurut saya ini masih dalam kondisi agak tertekan walaupun belum terlalu downtrend. Ya, jadi untuk BGTG seperti itu. Kemudian ada BBKP, Bukopin ya. Bukopin ini juga masih parah ya, menurut saya ndak usah masuk dulu, kita tunggu aja. Nah, ini kalau saya lihat ya ada kemungkinan dia mau ngejar support yang ada di bawahnya lagi ya. Jadi ini parah ini kan. Menurut saya ndak usah dikejar masuk dulu ya, tidak perlu buru-buru masuk. Tunggu aja sampai dia mulai membentuk kenaikan yang cukup signifikan, kemudian dia turunnya itu tidak lebih dari lembah sebelumnya, itu namanya higher low ya. Ini disebut higher low ya. Kemudian naik lagi, merambat, dia membentuk higher high, kemudian turun lagi, membentuk higher low lagi. Nah, ini baru mulai kelihatan sehat ya. Jadi nanti kalau sudah mulai seperti ini dan apalagi sudah tembus dari moving average 20 dan 50 setidaknya, moving average jangka pendek, barulah kita bicarakan lagi saham ini ya. Jadi menurut saya saat ini belum saat yang baik untuk masuk, mungkin masih akan dibanting lagi turun ke bawah sini karena ini merupakan area support pertahanan terakhir dari support weekly ya. Jadi mungkin sekali masih akan dibawa ke sini ya, baru kemudian mulai naik. Menurut pandangan saya sih potensinya gitu, sambil kita amati aja nanti ya. Jadi menurut saya baru naiknya kira-kira nanti kalau kena garis merah ini. So itu kira-kira request dari Pak Bambang, semoga menjawab ya. Jadi bagi kalian semua pemirsa juga yang melihat video ini di YouTube, kalau ada request silahkan saja tampilkan request Anda di kolom chat di bawahnya ini, komentar, nanti saya akan coba bahas di video selanjutnya. Tentu saja juga teman-teman yang ada di grup dan juga yang baru-baru, nggak apa-apa kalau misalnya ada pendapat atau ada yang mau ditanyakan. Tentunya dengan senang hati saya dan teman-teman akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Yang jelas dari grup ini kita akan berusaha sama-sama trading bareng dan semua di grup ini ya. Bagi Anda yang belum join grupnya, ada di kolom deskripsi. Semua pasti pada pengen cuan dan pasti kita akan memberikan informasi yang terbaik, baik itu analisa, baik itu berita, baik itu rekomendasi dari berbagai sumber ya. Kita akan saring, kita akan filter, kita akan bahas juga pilihan-pilihan versi kita sendiri ya. Jadi don't worry, kalau ada mau tanyakan silakan, saya siap menjawab. Oke, next ya, saham yang menurut saya masih bagus adalah AGI ya. Jadi kemarin Jumat saya sudah share di grup, dan dalam beberapa waktu yang lama, kapan hari tahun lalu saya pernah menggambar bahwa AGI ini cenderung membentuk ascending triangle raksasa ya. Jadi kalau dari weekly-nya pattern-nya kelihatan jelas banget ya, walaupun nggak perfect banget, tapi sangat jelas dia membentuk ascending triangle. Dan saya pernah ngomong ya, ini saya garis ini sudah saya pernah gambar cukup lama, kalau misalnya dia bisa breakout, ini larinya akan sangat kenceng karena ini versi weekly. Dan kalau kita lihat di versi weekly-nya sekarang ini ya, AGI sudah barusan breakout hari Jumat yang kemarin ya, walaupun ini belum terlalu aman karena di sini masih ada sedikit resisten. Tapi volumenya cukup stabil dan candlenya dua cukup sangat-sangat meyakinkan. Saya cukup optimis bahwa dalam jangka menengah atau agak panjang trennya AGI masih akan sangat-sangat bullish. Ya, apalagi monthly-nya bentuknya kayak gini ya, ini terbentuk base support yang sangat kuat dan dia sudah breakout dari resisten monthly-nya juga di 1800. Ya, jadi Anda boleh mulai cari retracement atau pullback-nya. Kalau misalnya Anda mau nyicil juga enggak apa-apa ya. Jadi Anda bisa mulai coba-coba cari entry di sekitar 18.15 kalau misalnya di sana ada antrian yang agak tebal. Atau di atasnya sini juga tidak apa-apa karena ini agak strong bull ya. Tapi hati-hati kalau misalnya AGI ini biasanya suka memberi koreksi. Untuk target sementara saya nggak pasang dulu ya, karena ini mungkin bisa lari kenceng. Oke lah, kita pasang targetnya di sini dulu ya, yang paling dekat 2060 sangat-sangat mungkin untuk dicapai ya. Jadi hati-hati kalau misalnya terjadi koreksi, Anda boleh cari inceran di sekitar 18.15 atau di sekitar 18.10. Kalau misalnya dia pullbacknya agak dalam, boleh juga sih Anda masuk di sekitar nunggu lagi di 17.50 ya untuk average
Ya ini bukan averaging down ya, tapi karena kita punya rencana dan Anda tetap pasang stop lossnya agak ketat, yaitu di sekitar 17.35, atau Anda mau pasang di sekitar 1700 stop lossnya. Ya, moga-moga aja bisa. Ini saya pernah gambar ya kemarin ya, dan terjadi beneran. Moga-moga aja kalau misalnya dikasih retracement, ini adalah kesempatan emas untuk Anda ikut dalam rally panjangnya Agi ya, moga-moga kejadian. Oke, itu analisa dari price action tentang Agi. Kemudian ada MPMX. MPMX ini juga menurut saya menarik sekali ya, karena dia sekarang sedang ditopang oleh moving average 50 ya, dan ini mulai golden cross, saya pernah ngomong ini, dan saat ini sedang barusan mantul dari area support ya. Ini sangat-sangat menarik menurut saya, barusan mantul area support dan kena garis hijau yang pernah saya gambar ini. So kita bisa pasang targetnya. Yang pertama adalah di sekitar 1150 ya, boleh di sekitar situ dengan Anda pasang stop lossnya di sekitar 1000, dan semoga besok bisa ikut pantulan naik, atau Anda boleh mau langsung masuk nyicil di sini dengan area stop loss yang kurang lebih di sekitar 1030 ya, itu juga bisa. Alasan kedua kenapa MPMX ini cukup menarik adalah volumenya yang cukup signifikan ya. So ini MPMX boleh Anda consider untuk ditradingkan hari Senin dan dalam minggu depan. Nextnya adalah BBHI. BBHI ini juga cukup ramai dibicarakan lately, dan selamat bagi Anda yang sudah meraih profit. Saya pernah infokan ini di grup ya, bahwa saat itu Agi sedang mantul dari area support, dan ini boleh masuk di garis hijau ini, dan beneran sekarang terbang dan sedang on the way to target. Moga-moga aja ini bisa berkelanjutan dalam minggu depan atau mungkin hari Senin ya, dia bisa terbang cukup tinggi. Moga-moga aja langsung kena targetnya ya, walaupun agak nggak menjamin ya, tapi saya kira ada potensi dalam minggu depan dia bisa hit lah targetnya 7000 ini. So masih ada koreksi yang cukup wajar. Jadi bagi Anda yang masih mau berperan serta di BBHI, Anda bisa nunggu. Yang pertama skenario-nya di area 5800-an. Anda coba tunggu aja, siapa tahu dikasih retracement di sana. Kalau misalnya nggak dikasih dan Anda mau sedikit ngejar, nggak apa-apa, tapi lotnya jangan terlalu gede. Itu adalah resikonya ya. Jadi Anda boleh kalau misalnya besok ada kecenderungan naik, Anda boleh masuk. Mungkin Anda boleh pasang stop loss-nya agak ketat di sekitar 5825-an ya, atau mungkin lotnya lebih kecil namun stop lossnya Anda tetap berada di area yang lebih wajar ya, 5450. Lebih main lebih slow, kalau ini lebih main lebih fast. Nextnya adalah United Tractor, UNTR. UNTR juga barusan saja breakout dari previous resistance ya, dari neckline-nya ini sudah breakout. Dan ini merupakan area yang menarik bagi Anda yang mau entry ya. Jadi Anda bisa nunggu entry-nya di situ kalau misalnya dikasih ya. Dan saya kira akan cukup meyakinkan dia bisa hit target yang ini. Ya, ini saya gambar kayaknya tahun lalu ini. Dan ternyata nggak kejadian, ke bawah turun. Dan kalau kita lihat dia sekarang membentuk cup raksasa ya, cup, dan ini membentuk handle raksasa juga. Ya. Cup handle. Jadi so ini sangat mungkin, apalagi dia sudah breakout dari pegangan cupnya ini, so sangat mungkin dia akan terbang sampai ke 32.500-an atau mungkin setidaknya 31.000 bisa. Ya, itu untuk UNTR bagi Anda yang mau masuk, tapi saham ini mungkin memang agak mahal ya. So Anda bisa pasang target Anda di garis-garis biru yang saya gambarkan. Anda boleh nunggu ya di area garis hijau ini, di retracement ini yang paling ideal. Nextnya setelah United Tractor adalah MLIA. Cukup banyak ya, jadi saya akan share beberapa saham yang cukup banyak sekalian, bisa untuk 1 minggu atau bisa untuk beberapa hari. MLIA juga ada kecenderungan dia mau naik ya, tapi karakter gerakannya
ya Anda suka atau enggak ya. Jadi memang dia agak ada ranging gini. Tapi kemungkinan hari Senin dia bisa jadi akan breakout dari resisten 2320-an ini. So bagi Anda yang mau masuk, Anda boleh coba tunggu di 2270 ya, siapa tahu ada bid area yang agak tebal di sana dan Anda bisa ikut antriannya di sana. Menurut saya gitu, dan Anda pasang stop lossnya agak ketat aja karena ML-nya ini suka bantingan di 2710 ya. Nextnya adalah L-SIP. L-SIP juga menarik ya, dan saya pernah infokan di grup untuk masuk di area hijau ini dengan stop loss di 1350 dan jauh banget ya nggak kena stop loss, dan ini sekarang sudah mulai heading to target yang kedua. Kayaknya sih hari Senin besok bakal breakout di 1475 nya ini. Bagi Anda yang nggak mau ketinggalan juga nggak apa-apa, Anda mau langsung masuk tapi jangan besar-besar kalau misalnya Anda mau masuk dengan cara ngejar seperti itu. Atau opsi kedua adalah Anda bisa nunggu di antrian yang agak bawah. Misalnya di 1450 ada antrian bid yang agak tebal, Anda bisa nyusul antri di situ ya. Dan kalau misalnya dibawa pullback agak jeru ya, agak dalam, Anda boleh juga masuk di sekitar 1435 ya. Dengan Anda boleh pasang stop loss di sekitar 1395. Targetnya tetap. Nextnya adalah ENRG. ENRG ini juga bagus banget ya dalam minggu lalu performanya. Dan kalau kita lihat memang saat ini sedang berada di area resisten, tapi terlihat kuat sekali dia berusaha mendobraknya resistennya. Jadi saya kira saya cukup optimis hari Senin bisa breakout dari kotak merah ini dan mungkin bisa hit target ini di sekitar 199 atau 200 lah ya, round number. Saya kira akan lanjut ke target. Selamat bagi Anda yang sudah masuk, dan ini pernah saya infokan di grup untuk masuk di garis hijau ya, dan juga nyusul di garis-garis selanjutnya. So bagi Anda yang belum punya dan mau ikutan, Anda bisa nunggu di 182 atau 183. Coba Anda tunggu bid area yang agak tebal dan Anda pasang stop lossnya ketat di 171. Atau opsi kedua, kalau misalnya Anda memang mau langsung masuk, kecilkan porsi Anda dulu ya, karena sesuatu yang ngejar itu lebih high risk ya. Jadi Anda jangan terlalu nafsu atau FOMO. Boleh saja Anda pakai sedikit mini test slot atau mini budget ya, setidaknya Anda bisa ikut. Dan kalau misalnya cuan ya lumayan, kalau misalnya terjadi retracement Anda baru bisa masuk dengan budget yang agak lebih banyak ya, dengan pembatasan resiko tetap di 171 ya. Itu planningnya. Nextnya adalah BBNI ya. Saya kira bank-bank besar juga cukup potensial karena IHSG juga lagi kenceng ke atas. Saya kira akan ada potensi BBNI ini untuk breakout lagi dari resisten di 8.500-nya ini ya. Jadi saya kira cukup optimis target di 9.000 ini bisa kena. Oke, ini target-target lama udah pada kena semua ya. Anda boleh tunggu entry-nya di 8325 kalau misalnya dikasih retracement. Biasanya model-model blue chip ini pasti ada retracement-nya. Jadi Anda tunggu aja di antrian yang agak tebal di garis hijau ini atau agak di atasnya sini ya. Moga-moga ini bisa berkelanjutan naik sampai ke sini. Coba kita lihat juga BMRI ya, atau bank-bank yang lain bagaimana keadaannya. Wah, ini agak hati-hati ya. Masih lebih bagus BBNI. So masih mungkin belum terlalu firm ya. BBCA ya, BBCA ini juga oke. Ini di luar rencana saya dan dia barusan saja mantul dari area ini support trendline, up trendline-nya ya. Jadi Anda boleh masuk. Moga-moga aja dia bisa breakout dari resisten MA 50 dan 20-nya ini ya. Jadi kapan hari saya pernah share juga di grup untuk ideal entry-nya adalah di 7650 atau 7525 ya. Nggak apa-apa, Anda tetap pasang entry di situ, siapa tahu nanti dikasih retracement ke sana, karena memang pergerakannya agak sideways, agak cenderung naik tapi melandai, tapi itu belum pasti kuat naik. Jadi masih sangat mungkin kalau misalnya sesekali dia akan nyocok ke bawah dan ngambil entry Anda di bawah sini. Jadi untuk BBCA tidak apa-apa, Anda boleh investing ya. Jadi ini saat ini sedang bagus banget, sedang mantul dari area support ya. Setidaknya kalau kita gambar copy daripada uptrend line ini,
Maka the next potensial targetnya adalah di sekitar 8100-an ya. Kalau misalnya kita gambar sub resistennya secara horizontal pun ya around 8000 something itu bisa tercapai. Ya, tapi saya lebih prefer saham yang sudah berada di atas moving average 50 dan 20 ya daripada yang masih di bawah ini. Takutnya tekanan turunnya tiba-tiba masih kenceng, apalagi ini sebelumnya terjadi candle-candle merah yang cukup mengerikan ya, so be careful. Apalagi ini blue chip yang memotori IHSG, hati-hati kalau misalnya tiba-tiba ada sentimen global yang besar sedangkan saham ini banyak dikuasai oleh asing, takutnya nanti bisa kebanting ya. Saya sih lebih prefer nggak apa-apa saya nggak dapat, saya nunggu aja di bawah sini, atau mungkin saya dapat kecil dulu di sini. Itu BBCA ya, tadi di luar rencana. BBRI mestinya tadi sudah saya bahas juga. Auto juga bagus, dan sudah breakout ya. Jadi sementara dia berjalan on track, mungkin sudah kena cut loss bagian yang ikut info saya yang kapan hari, atau kalau misalnya Anda kasih toleransi sedikit masih bertahan. Kalau misalnya Anda kena cut loss, Anda boleh masuk lagi ya. Saat ini sedang kondisinya sangat baik. Dia sudah mulai breakout lagi dari moving average 50 dan 20 nya, dan bukan hanya itu melainkan juga moving average 200. Dan alasan kedua yang cukup menarik adalah dia sudah mulai golden cross ya, lain daripada yang kemarin, dan kemudian dia juga volumenya cukup gede. Saya kira ini saya belum menemukan alasan yang jelek ya terhadap saham terhadap auto ini, so saya belum menemukan alasan yang buruk untuk tidak masuk. So Anda boleh masuk di area garis-garis hijau yang saya gambar ini. Ini merupakan area support potensial, dan kemudian Anda boleh pasang stop lossnya di sekitar garis merah ini 1105. Dan juga targetnya saya kira kita akan set targetnya tetap di area sana. Dan juga kalau misalnya ya saya kira ini dua ini cukup bagus area entry-nya, Anda coba cari, atau mungkin Anda mau sedikit agresif ya, Anda tunggu di bit-bit area yang agak tebal di dekat-dekat 1160 juga Anda apa-apa. Stop lossnya tetap di area sini, atau boleh Anda ketatkan di sekitar 1120 juga nggak apa-apa. Itu auto. Kemudian ada RAS MPPA, itu juga keren ya. Menurut saya potensial banget untuk naik, dan ini kapan hari sudah breakout dari symmetrical triangle-nya, tapi kemudian terjadi koreksi yang agak choppy ya, dan sekarang mantul pas banget dari area moving average 20 dan juga dari area support. So ini juga merupakan saham yang saya lihat kita boleh punya alasan yang cukup kuat untuk entry, karena selain mantul dari support ya, dia juga volumenya cukup oke. Ya, dan di sini kalau kita lihat juga ada area support yang sedang menahan RAS. Kemudian alasan yang lain adalah dia membentuk pola mirip N ya, kurang alasan apa lagi. Jadi menurut saya besar potensinya dia akan breakout 790 very soon. Next setelah RAS adalah Petro. Petro juga menurut saya bagus banget ya, karena dia sudah breakout dari previous resistance di garis merah ini. Ya, jadi dia sudah breakout ya, dan menurut saya hari Senin sih mungkin akan langsung lanjut naik ke atas, atau mungkin gap up. Tidak tahu, moga-moga aja gap up ya. Saya pegang soalnya juga. Jadi ini adalah resistance sebelumnya yang Anda bisa jadikan area support untuk alasan entry. Ya, coba saja Anda cari antrian yang agak tebal di dekat-dekat 2860 kalau misalnya dikasih. Moga-moga aja dia bisa retrace terlebih dahulu sedikit, kemudian baru naik ya. Dan Anda boleh coba cari juga antrian yang agak di atasnya, mungkin 2880, mungkin siapa tahu ada entry yang oke, bid area yang agak tebal di situ, dan Anda boleh ikutan masuk. Itu targetnya setidaknya yang pertama di sini, kedua di situ. Anda boleh pasang stop lossnya di 2800. Itu adalah Petro. Kemudian ada Adro ya, sama-sama ro. Adro dan ADMR ya, itu juga minggu lalu sudah direkom, dan selamat bagi yang sudah cuan. Saat ini Adro ongoing
Adro ya, ongoing ke target 3270 ya, dengan kenaikan harga batu bara beberapa hari ini. Saya cukup optimis dia bisa breakout resistennya, dan kalau kita mau set targetnya ya Anda bisa follow trend ya. Dan menurut saya sih mungkin sekali kalau misalnya Anda mau sebentar. Kalau misalnya Anda mau ya, ini sedang mantul dari area Fibo 61,8 sampai setengah ya. So kalau kita mau put target based on pemahaman Fibonacci ya, ini bisa di 161,8 ya. Jadi semoga aja Adro perkasa banget dan dia bisa lanjut naik ke atas sesuai dengan harapan kita. Itu untuk Adro. Jadi kalau Anda yang belum punya, Anda boleh coba cari entryan di 3080-an karena di sini ada sedikit support kecil yang terbentuk. So sangat mungkin ini menjadi entry yang menarik. Anda boleh pasang stop lossnya di 2960. Oke, selamat yang sudah punya Adro dan sudah take profit ataupun masih hold sebagian. Nextnya adalah Doit. Ya, terakhir ya Doit ya, dan dia sudah hit dua target yang sebelumnya pernah saya gambar, ini tahun lalu kayaknya. Lama gak naik-naik, akhirnya dia sangat luar biasa performanya Doit ya. Jadi saya kira bakalan tembus resisten yang ada di atasnya ini. So bagi Anda yang mau coba ikut momentum perkasa dari Doit ini, Anda boleh coba masuk entry di 565 dengan batasan stop loss ketat di sekitar 515 ya. Anda coba aja tunggu, semoga aja bisa dapat sedikit retracement koreksi dan bisa ikutan momentum selanjutnya untuk terbang ya. Jadi saya kira itu dulu ya untuk hari ini, dan untuk bahan sangu beberapa hari mendatang saya kira ada potensi sampai 780 ya ini Doit ya. Jadi Anda boleh coba cari-cari copet entry-nya, dan kalau misalnya Anda dapat, Anda boleh follow trendnya atau mau main cepat, terserah. Saya kira cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan hari ini ya teman-teman, untuk beberapa saham pilihan dan juga yang berpotensi untuk profit dalam minggu depan ataupun hari Senin ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna dan menjadi insight bagi Anda dan juga memperbesar peluang Anda untuk cuan. Saya kira sekian dulu, selamat mempersiapkan diri, selamat malam, dan terima kasih sudah nonton. Salam profit.